Setelah sebelumnya kelompok Xiaoyan terseret masuk ke dalam portal teleportasi kota Horizon, pemandangan yang terlihat di mata Xiaoyan kini hanyalah terowongan luar angkasa yang tidak berujung. Tidak hanya itu, lintasan ini juga dilindungi oleh kekuatan spasial yang diciptakan para elit Dozun. Selang beberapa waktu, Xiaoyan lantas mengeluarkan kapal luar angkasa yang diberikan oleh Luo Cheng saat menyerahkan inti core tingkat 6 sebelumnya. Selama mereka mengikuti jalur tersebut dengan benar, seharusnya tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Untuk bisa menggerakkan kapal ini, seseorang harus menyalurkan energi Douki mereka di sebuah titik khusus yang terletak di kemudi kapal. Barang canggih semacam ini merupakan salah satu alat yang diperjualbelikan di wilayah Central Plains. Sejauh yang diketahui oleh Xinlan, kapal tersebut terbagi menjadi 9 kelas. Kelas 9 adalah kelas tertinggi dan kelas 1 adalah yang terendah. Jika dilihat dari penampilannya, kapal ini seharusnya berada di kelas keempat. Singkat cerita, Xiaoyan lalu mengambil alih kemudi kapal dan memerintahkan semua orang untuk bersiap karena perjalanan melintasi lubang cacing akan segera dimulai. Begitu Xiaoyan menyalurkan energi Douki miliknya, seluruh bagian kapal pun seketika terasa terguncang. Hingga akhirnya kapal luar angkasa itu pun melesat dengan kecepatan tinggi. Setelah perjalanan di dalam lubang cacing ini berlangsung cukup lama, kelompok Xiaoyan pun akhirnya dapat melihat sebuah cahaya perak yang cukup terang, yang menandakan kalau mereka akan segera sampai di tempat tujuan. Tentu saja perjalanan semacam ini bisa dibilang sangatlah membosankan. Namun sebagai kapten kapal, Xiaoyan harus selalu waspada dan tidak boleh lengah sedikit pun. Di samping itu, dia juga harus menyalurkan Douki secara terus-menerus untuk menerbangkan kapal tersebut. Selang beberapa waktu, dokter peri kecil pun muncul dan meminta Xiaoyan untuk beristirahat sementara dia akan mengambil alih kemudi. Meskipun terasa singkat, namun nyatanya mereka sudah berada di lintasan itu selama 16 hari. Menurut yang dikatakan Xinlan sebelumnya, seharusnya mereka akan sampai dalam beberapa hari ke depan. Sambil beristirahat, Xiaoyan tampak memandangi ruang dimensi yang dipenuhi kegelapan dan mulai membahas masalah tubuh racun. Meskipun saat ini mereka sudah mengumpulkan semua bahan yang diperlukan, tetapi karena inti core naga Scorpion yang diberikan Luo Cheng hanya berada di tingkat 6, Xiaoyan pun masih ragu dan khawatir hal itu akan memberikan efek samping nantinya. Oleh sebab itu, Xiaoyan berniat mencari naga Scorpion tingkat 7 terlebih dahulu selagi masih ada waktu sebelum ledakan tubuh racun terjadi. Tentu saja dokter peri kecil tidak membantah sedikit pun dan akan selalu menuruti perkataan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan terus memikirkan hal ini, sebuah goncangan keras pun tiba-tiba muncul dan menghantam kapal. Kejadian ini sontak membuat kelompok Xiaoyan terkejut dan segera mencari penyebab goncangan tersebut. Setelah diperiksa, ternyata penghalang spasial yang berada cukup jauh di depan tampak mengalami kerusakan. Xinlan pun bergegas memberitahu semua orang agar waspada, dikarenakan gaya eksternal sepertinya telah merusak keseimbangan di dalam wormhole ini. Jika penghalang spasial terus menipis dan sampai menghilang, maka badai ruang angkasa kemungkinan besar akan benar-benar terjadi. Pada saat ini mereka hanya bisa berharap tidak akan ada badai yang muncul, mengingat hanya para elit Dozun yang memiliki kemampuan untuk bisa lolos dari bencana ruang dimensi ini. Selama periode ini, kelompok Xiaoyan pun sepenuhnya merasakan ketegangan dan terus meningkatkan kewaspadaan mereka. Di saat situasi sudah mulai kembali tenang, suara retakan diiringi hembusan angin yang tidak biasa pun tiba-tiba terdengar di telinga mereka semua. Dan benar saja, sebuah badai yang tercipta dari kekuatan spasial pun tiba-tiba muncul dan menutup seluruh terowongan yang sedang dilintasi oleh kelompok Xiaoyan. Setelah melihatnya secara langsung, Xiaoyan pun menyadari kalau badai luar angkasa ini sangatlah menakutkan. Bahkan para elit Dozong sekalipun belum tentu mampu untuk mengeluarkan serangan semacam ini. Namun karena pintu keluar menuju Central Plains sudah sangat dekat, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah dengan menerobos badai tersebut secara paksa. Di situ Xiaoyan lantas meminta dokter peri kecil untuk melindungi bagian depan kapal, sementara dia akan mengambil bagian untuk mengontrol kecepatannya. Dokter peri kecil pun segera bertindak dan langsung membentuk avatar ular raksasa untuk melindungi seluruh bagian kapal. Begitu kelompok Xiaoyan bertabrakan dengan pusaran badai, badan kapal pun perlahan mulai mengalami retakan di seluruh bagian karena dahsyatnya daya hancur yang dihasilkan badai tersebut. Bahkan di situ avatar ular yang diciptakan oleh dokter peri kecil tampak semakin memudar bagaikan ilusi. Jelas dia sangat kesulitan untuk terus bertahan di barisan terdepan.
Melihat hal itu, Xiaoyan pun segera memerintahkan Xian agar membantu dokter peri kecil. Tanpa banyak bicara, Xian pun seketika bertransformasi ke bentuk dewasanya untuk memaksimalkan kekuatan yang dia miliki. Sesaat kemudian, Xian lalu mengerahkan energi Daoqi hingga membentuk sebuah roh yang menyerupai binatang misterius dengan ukuran yang sangat besar. Dalam sekejap, roh binatang ini pun mengeluarkan sebuah raungan yang sangat keras. Suara itu lalu berubah menjadi gelombang sonik super kuat yang bahkan mampu menahan tekanan dari pusaran badai tersebut. Akan tetapi bukannya mereda, daya hisap yang dipancarkan badai luar angkasa ini justru semakin ganas dan jauh lebih menakutkan. Oleh sebab itu, semua orang harus berjuang sekuat tenaga jika ingin berhasil melewati pusaran ini. Tak lama kemudian, Xinlan pun tampak dipenuhi kegembiraan. Dia lalu memberitahu Xiaoyan dan yang lainnya kalau pintu keluar menuju Central Plain sudah terlihat. Namun tepat sebelum kelompok Xiaoyan bersorak gembira, pusaran badai di belakang lagi-lagi melonjak dan perlahan menghancurkan bagian belakang kapal. Melihat hal itu, Xiaoyan pun dengan cepat memerintahkan Xian agar segera mengambil alih kemudi. Sementara Xiaoyan buru-buru pergi menuju ujung kapal. Dengan bantuan sayap tulang, Xiaoyan pun berusaha mendorong kapal itu secepat mungkin agar tidak terhisap ke dalam pusaran badai. Setelah mengerahkan kekuatan penuh, kapal itu pun akhirnya berhasil melesat melewati pintu keluar portal tersebut. Sementara itu, Xiaoyan yang masih tertinggal di dalam wormhole tampak menyusul dengan segala kemampuan yang dia miliki. Namun tepat ketika Xiaoyan berada di depan pintu keluar, sebuah gaya hisap yang muncul di gerbang itu pun tiba-tiba berubah dan membawa Xiaoyan pergi entah kemana. Di sisi lain, kapal luar angkasa yang dikendarai Xian dan yang lainnya pun akhirnya mendarat di sebuah wilayah hutan. Setelah turun, dokter peri kecil pun bergegas mencari keberadaan Xiaoyan. Pada awalnya Xinlan terlihat cukup panik. Namun begitu dia melihat sebuah rune dari wormhole berkedip-kedip di tanah, dia pun seketika merasa lega dan memberitahu dokter peri kecil serta Xian kalau Xiaoyan sudah berhasil keluar dari lubang cacing. Akan tetapi tampaknya di momen-momen terakhir, posisi lintasan yang mereka gunakan itu telah sepenuhnya berubah. Oleh karena itu saat ini Xiaoyan kemungkinan besar telah dikirim ke lokasi yang berbeda. Xin lalu berpindah dan memperlihatkan sebuah area gurun pasir yang gersang dan juga tandus. Di tempat terpencil semacam ini sangat sulit bagi seseorang untuk bisa menemukan manusia lainnya. Dan tepat di tengah gurun pasir ini terlihat ada seorang manusia yang tergeletak tak sadarkan diri dengan luka parah yang menutupi sekujur tubuhnya. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyan. Namun karena tubuhnya terluka parah akibat kekuatan spasial sebelumnya, Xiaoyan kini benar-benar tidak memiliki kekuatan yang tersisa bahkan untuk berdiri sekalipun. Beruntung Xiaoyan memiliki perlindungan dari api surgawi. Jika tidak, kemungkinan besar tubuhnya pasti sudah hancur berkeping-keping. Pada saat ini Xiaoyan hanya bisa terbaring sambil memulihkan Daoqi di dalam tubuhnya secara perlahan untuk bisa mengurangi cedera yang dia alami. Dengan kondisinya saat ini, Xiaoyan berharap tidak akan ada magical beast yang datang ke tempat tersebut. Selama proses pemulihan ini, Xiaoyan secara alami mulai terlelap dan kembali tak sadarkan diri. Setelah menyerap beberapa pil obat, kondisi Xiaoyan pun tampak sedikit membaik. Namun begitu tersadar, Xiaoyan tampak cukup terkejut. Bagaimanapun, saat ini dia tiba-tiba sudah berada di sebuah gerbong kereta. Kejadian ini sontak membuat Xiaoyan waspada dan bergegas memeriksa benda penting yang dia miliki. Beruntung semua cincin penyimpanan masih terpasang rapi di jarinya. Tak lama setelah itu, Xiaoyan lantas membuka tirai gerbong untuk melihat siapa yang sudah menyelamatkannya. Begitu melihat Xiaoyan telah sadarkan diri, seorang lelaki parubaya bernama Han Chong pun seketika tersenyum dan menanyakan apakah kondisinya baik-baik saja. Meskipun Xiaoyan terluka parah, tetapi kekuatan spiritualnya tidak menurun sedikit pun. Oleh karena itu, dia dapat melihat kalau lelaki parubaya di hadapannya merupakan seorang Dowling dan hampir menerobos ke tingkat Dowang. Di situ Han Chong lalu memberitahu Xiaoyan kalau kelompok mereka tidak sengaja menemukannya di padang pasir sebelumnya. Pada awalnya mereka cukup ragu Xiaoyan dapat pulih dengan luka separah itu. Namun siapa sangka Xiaoyan justru bisa terbangun dalam waktu secepat ini. Xiaoyan pun buru-buru mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Walaupun dia sudah memulihkan sebagian kecil Daoqi di dalam tubuhnya, tetapi terbaring di gurun pasir secara terbuka jelas memiliki resiko yang sangat besar. Oleh sebab itu Xiaoyan benar-benar berhutang budi kepada Han Chong dan kelompoknya. Mendengar ucapan itu, Han Chong lantas tersenyum dan mengatakan
kalau sudah hal wajar untuk membantu sesama manusia. Namun sejauh ini hanya itu saja yang bisa dia lakukan. Jika ingin mengobati cedera yang dialami Xiaoyan, Han Chong pun menyarankan untuk meminta bantuan dari para alkemis setelah tiba di kota Tianbei nantinya. Bagi orang lain, cedera yang dialami Xiaoyan jelas sangatlah fatal dan sulit untuk disembuhkan. Tetapi bagi Xiaoyan sendiri, luka semacam ini merupakan hal yang biasa. Singkat cerita, Xiaoyan lalu bertanya kepada Han Chong apakah tempat ini merupakan Central Plains. Han Chong pun mengangguk dan memberitahu kalau daerah ini termasuk wilayah utara di Central Plains. Karena merasa heran, Han Chong kembali bertanya apakah Xiaoyan bukan berasal dari tempat ini. Xiaoyan pun tampak tertawa getir dan menjelaskan semua hal yang telah dia alami termasuk kejadian di wormhole sebelumnya. Selain itu, Xiaoyan juga menanyakan lokasi keberadaan Menara Pil. Han Chong memberitahu bahwa Menara Pil sejatinya terletak di wilayah tengah Central Plains. Namun jarak dari tempat ini ke sana sangatlah jauh. Bahkan jika Xiaoyan menggunakan wormhole, dia masih harus melakukan beberapa kali perjalanan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu di mana dokter perkecil dan yang lainnya berada, tetapi dia yakin mereka akan baik-baik saja. Pada saat ini hal yang perlu Xiaoyan pikirkan adalah memulihkan diri secepat mungkin. Dengan begitu, dia akan memiliki waktu yang cukup untuk mencari informasi terkait aula jiwa dan juga Feng Zunze sebelum kompetisi pil gathering dimulai. Singkat cerita, Xiaoyan kemudian kembali memasuki mode pelatihannya. Berkat bantuan pil obat dari cincin penyimpanannya, rasa sakit yang dia alami pun mulai menghilang sedikit demi sedikit. Namun pada saat ini, Xiaoyan belum bisa pulih sepenuhnya dan hanya bisa melakukan latihan dalam waktu singkat. Sambil mengisi waktu luangnya itu, Xiaoyan lalu membuka tirai gerbong untuk melihat pemandangan di sekitarnya. Terlihat di sana ada beberapa gerbong lain yang dibawa oleh kelompok Han Chong. Pemandangan ini secara alami membuat Xiaoyan kembali teringat suasana tentara bayaran saat masih berada di kota Wutan kala itu. Dikarenakan hari sudah menjelang malam, kelompok Han Chong pun memutuskan untuk menghentikan perjalanan dan berkemah sementara waktu demi mengurangi resiko yang tidak diinginkan. Menurut informasi yang disampaikan oleh Han Chong, barang-barang yang dikonvoi ini sepenuhnya milik klan Han yang berasal dari kota Tianbei. Pada momen istirahat ini, pandangan Xiaoyan tiba-tiba saja tertuju ke arah salah satu gerbong setelah merasakan ada aura yang cukup kuat. Dan benar saja, tak lama setelah itu seorang gadis muda dengan kekuatan bintang 3 doang pun secara perlahan muncul dari dalam gerbong tersebut. Nah, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 90 part 1-nya. Dan untuk part 2-nya akan Mimin upload secepatnya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, and see you next time.